Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khaliqi hadhil kainati wahdah la syarika lah, la na'budu wa la nasta'inu illa iyyah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil habibil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Fa ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari terus kita tingkatkan kualitas ilmu dan pemahaman kita terhadap agama yang kita yakini. Semoga dengan ilmu yang benar akan menambah kualitas amal kebaikan kita. Dan semoga dengan ilmu dan amal kebaikan kita menjadi wasilah untuk bertambahnya kualitas iman kita. Karenanya kualitas iman kita akan bertambah ditopang oleh pengetahuan dan ilmu yang benar serta amalan yang baik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kasih sayang Allah kepada setiap hamba-Nya dengan Allah bekali pada setiap kita akal, pikiran untuk kemudian diisi dengan pengetahuan agama dan pengetahuan ilmu yang lain. Serta Allah berikan kepada kita hati agar diisi dengan ibadah dan amal-amal kebaikan. Kasih sayang Allah inilah yang membuat kita untuk terus bisa menjadi pribadi yang soleh dan bijak. Inilah tema khutbah Jumat singkat kita, menjadi pribadi yang soleh dan bijak. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarah oleh Imam Nawawi menyampaikan bahwa seorang ulama yang bernama Syaqiq Al-Balkhi, beliau adalah maha guru dari Imam Hatim Al-Asam, menyampaikan dan mengajak kepada kita untuk berpikir cerdas dalam kehidupan, memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang sekaligus menjadi renungan bagi kita semua, agar betul-betul kita menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang cerdas, dan juga pribadi yang bijak. Yang pertama, beliau menyampaikan, beribadahlah engkau sebatas kebutuhanmu kepada Allah Tuhanmu. Beribadahlah engkau kepada Allah sebatas kebutuhanmu. Saat kita merenungi kalimat pendek ini, tentu kebutuhan kita kepada Allah mutlak. Ketidakberdayaan kita, keterbatasan dan kelemahan kita pastinya membutuhkan Allah. Bahkan dalam satu qaul hikmah, Ali bin Abi Thalib menyampaikan, kafani izzan an takuna li 'abdan wa kafani fakhran an akuna laka 'abdan. Beliau menyampaikan, sungguh cukuplah bagiku sebagai kemuliaan dalam hidup ketika Engkau adalah Tuhanku ya Allah.
ketika Engkau adalah Tuhanku yang membimbing jalan hidupku. Dan beliau menyampaikan dengan lanjutan, kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan cukuplah bagiku menjadi sebuah kebanggaan menjadi seorang hamba di hadapan-Mu ya Allah. Ini menggambarkan tentang hakikat dari kehidupan manusia. Dia membutuhkan Allah dan dia tetap menjadi seorang hamba apapun status sosialnya. Ketika ia merasa menjadi hamba dan butuh Allah, maka luruslah jalan dia sampai akhir hidup. Tetapi ketika melenceng, sudah tidak lagi merasa menjadi hamba karena merasa didaya memiliki kekuatan. Kisah dalam sejarah telah dipaparkan kepada kita di dalam Al-Quran, sosok Fir'aun yang tidak lagi merasa menjadi seorang hamba dengan mengatakan, Al-an ana rabbukumul a'la. Sekarang akulah Tuhan kalian, kata Fir'aun pada saat itu. Dan akhir dari kehidupan Fir'aun adalah kehidupan yang tragis dan mengenaskan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Renungan bagi kita untuk terus menguatkan keterbutuhan kita kepada Allah dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang kedua, Imam Syafi'i Al-Balkhi mengatakan kepada kita, ambillah dunia sebatas jejak langkah usiamu di dunia. Ambillah jatah duniamu sebatas jejak langkah usiamu di dunia. Ini menggambarkan kepada kita sebuah pesan bahwa apapun yang Allah berikan tentang fasilitas dunia, janganlah tamak, janganlah berlebihan, karena pada hakikatnya dari dunia apapun akhirnya akan ditinggalkan. Yang tersisa adalah apa yang diinfakkan. Yang ketiga, beliau berpesan kepada kita dengan sebuah kalimat, silahkan bermaksiatlah kepada Allah jika kamu mampu untuk menanggung akibatnya nanti kelak di akhirat. Silahkan bermaksiat jika mampu dan merasa mampu untuk menanggung akibatnya nanti di akhirat. Ini sebuah paradoks di mana ketidakmampuan kita menanggung akibat apa yang akan kita dapatkan ketika kemaksiatan itu dilakukan. Na'udzubillah. Maka pesannya jelas sekali. Ketika engkau tidak merasa mampu untuk menanggung akibat perbuatan buruk, maka hindarilah, maka jauhilah. Jangan, bukan sekedar jangan melakukan, terpikirkan pun tidak. Karena bisa jadi semua berawal dari pikiran, semua berawal dari niat. Maka itulah perintah dalam agama kita. Berniat baiklah sepanjang hayat, berpikir yang positiflah sepanjang hayat, agar tidak ada strategi dan cara kita untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang tidak baik. Karena itulah kemudian kita selalu saja menghubungkan antara amal duniawi kita dengan konsekuensi akhirat kita. Maka ketika bermaksiat, kata seorang ulama, maksiat di dunia itu nikmatnya sebentar, tetapi akibat yang harus ditanggung nanti lama, bahkan selamanya. Bersabarlah untuk tidak bermaksiat, karena sesungguhnya apa yang dirasakan dari maksiat hanyalah sebentar apapun bentuknya, tetapi akibatnya begitu panjang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, Imam Syafi'i Al-Balkhi berpesan kepada kita, berbekallah engkau sebatas apa yang engkau inginkan nanti di alam barzakhmu.
Di alam kuburmu, kita sama-sama mengetahui bahwa alam kubur adalah alam di mana kita merasakan apa yang kita lakukan selama di dunia. Berbekallah engkau sebatas apa yang engkau inginkan untuk alam barzahmu. Dan kita ingin di alam barzah, kita ingin di alam kubur mendapatkan kenikmatan dari Rabbul Izzati, karena apa yang kita lakukan di dunia adalah butiran-butiran kebaikan yang kemudian kita bisa menuainya di alam barzah. Poin yang paling mendasar adalah keyakinan kita bahwa setiap tetesan keringat kebaikan akan dibalas oleh Allah kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun dia tanpa terkecuali, ketika dia melakukan kebaikan, syarran yarah, khairan yarah, dia akan menemui kebaikan itu. Ilmu ini sudah kita dapatkan sekian lama, tetapi mari kuatkan keyakinan kita bahwa apapun yang kita lakukan, konsekuensinya kitalah yang akan menanggung dan mendapatkannya. Dan terakhir, yang kelima, Imam Balkhi menyampaikan nasihat. Beliau menyampaikan, lakukan apa saja di dunia untuk mendapatkan posisi yang kau inginkan nanti di surga. Lakukan apa saja di dunia untuk mendapatkan posisimu nanti di akhirat. Ini menggambarkan tentang visi akhirat kita. Di akhirat nanti kita akan tinggal di mana? Ketika kita punya visi bahwa kita, keluarga kita, istri, anak-anak, orang tua, rekan dan orang-orang seiman bisa bertetangga nanti di surga, maka lakukanlah cara untuk bisa mendapatkan surga. Sungguh Allah memberikan keluasan peluang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat. Ada orang yang peluangnya melalui amalan fisik, yaitu gerakan-gerakan fisik yang menghadirkan kebaikan, apakah itu sholat, apakah itu puasa, atau cara Allah bisa menggerakkan seseorang untuk mendapatkan posisi yang terbaik di akhirat melalui jabatan untuk bisa membantu orang lain dalam kebaikan, meluruskan yang salah, membenarkan yang salah. Karena itulah kemudian apa yang diberikan oleh Allah kepada kita hendaklah jadikan sebagai wasilah untuk mengumpulkan butiran-butiran kebaikan di dunia selama Allah memberikan kesempatan itu. Ada juga orang yang Allah berikan kesempatan sekaligus ujian untuk bisa mendapatkan posisi yang mulia nanti melalui titipan harta. Karena itulah ada yang kemudian konsep zakat, ada yang kemudian sedekah, infak, hibah, wakaf dan yang lainnya. Semuanya menjadi wasilah kita untuk mendapatkan posisi yang terbaik nanti di akhirat. Semoga 5 nasihat ini dari Imam Balkhi menyampaikan kepada kita, beribadahlah engkau sebatas kebutuhanmu kepada Allah, dan berbekallah engkau untuk duniamu sebatas usiamu. Yang ketiga, maksiatlah silahkan sebatas ketahananmu untuk menanggungnya. Yang keempat, berbekalah untuk alam kuburmu. Dan yang kelima, silahkan lakukan apa yang engkau inginkan posisimu nanti di akhirat. Allah masih memberikan kesempatan kita pikiran yang cerdas. Allah masih memberikan kepada kita gerak langkah yang luas. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Maka gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Gunakanlah usia muda kita,
Gunakanlah kecerdasan akal kita sebagai wasilah untuk bisa menghantarkan kita mendapatkan posisi yang terbaik nanti di akhirat. Wabil khusus 1 pekan ke depan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya kasih sayang Allah selalu memberikan momentum-momentum yang istimewa dalam perjalanan 12 bulan. Karenanya Ramadan adalah momentum istimewa bagi kita untuk bisa memaksimalkan ibadah kita. Buat jadwal ibadah, buat perencanaan ibadah yang kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Setiap pekannya bisa kita evaluasi. Ketika ada yang kurang dari tilawah kita cari apa sebabnya, kita cari solusinya. Ketika sudah bagus, maka kita tingkatkan lebih bagus lagi. Begitulah cara manajemen ibadah. Manajemen ibadah itu jauh lebih penting dari sekedar manajemen kehidupan untuk menggapai kehidupan dunia. Aku lupa lihada astagfirullah li wa lakum wa qur bighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa jaddadina wa li ikhwanina wa akhawatina wa li muallimina wa muallimina wa li masyayikhina wa liman lahum huququn alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ansurna wa ansur bina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi